Inflasi itu tergantung nanti kenaikan berapa nanti solar, berapa pertalite. Karena bagaimanapun tidak bisa kita pertahankan terus demikian. Jadi tadi mengurangi pressure ke kita karena harga crude oil naik, yang sekarang kebetulan agak turun, itu kita harus siap-siap. Karena subsidi kita kemarin 502 triliun, kita berharap kita bisa tekan ke bawah. Tadi dengan pengurangan tadi mobil-mobil combustion, motor-motor combustion ganti dengan listrik, kemudian B40, menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar. Itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah indikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian. Karena kita harga BBM termurah kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain. Dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita. Kemudian tingginya kelompok makanan ini tinggi kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SC Channel semua, kita lihat Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya, kemarin baru bilang IKN ini harus dipimpin oleh orang bule. Orang Indonesia belum mampu, harus dipimpin oleh pekerja asing. Luar biasa, underestimate sekali. Jangan munafik lah, kalau nggak salah kurang lebih kalimatnya begitu ya. Bangsa kita ini, orang kita ini belum bisa. Lah terus Bapak ngapain aja 10 tahun? Kenapa Bapak tidak menyiapkan orang-orang terbaiknya untuk bisa menjadi mandor di IKN, pembangunan IKN itu? Iya kan? Nah belum lama dari situ kemudian kita lihat juga bahwa ada statement dari LBP bahwa saya akan persulit pembelian kendaraan. Kami siap persulit pembelian kendaraan berbasis BBM. Wow, biar motor listriknya laku begitu. Luar biasa ini. Sehingga dengan begitu kita menjadi ada pertanyaan, apakah Luhut ini troublemaker? Pertanyaannya, kalau tuduhan tidak mungkin kita berani. Kami sekedar rakyat jelata yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Kami hanya bisa mempertanyakan, kenapa? Kok bisa-bisanya ada statement seperti ini? Ini mengerikan sekali buat kita. Bukankah fungsi peran dari pemerintah itu agar membuat rakyatnya bisa menghadapi, bisa menjalani kehidupan dengan tenang, dengan nyaman, dan kemudian membaik dari segala aspek bidangnya? Ini kok seperti ngotot terus. Motor listrik, mobil listrik harus segera beredar di jalanan di Indonesia. Padahal harganya aja nggak kurang dari 500 juta itu mobil. Kenapa nggak disubsidikan saja itu ya buat UMKM? 500 juta UMKM itu luar biasa besar. Ini sebanding dengan harganya satu mobil. Kemudian persoalannya begitu banyak sekali. Kita lihat juga kenapa tidak didahulukan transportasi publik yang diberikan listriknya dulu gitu. Setelah semua kendaraan transportasi massal di seluruh Indonesia menggunakan listrik, barulah masuk ke kendaraan pribadi. Kan mestinya begitu gitu. Menko Luhut Binsar Panjaitan siap persulit pembelian kendaraan berbasis BBM. Kenapa untuk menaikkan yang satu harus menekan yang lain? Ini kalau istilah di politik ada politik belah bambu gitu ya. Apakah itu juga yang sedang terjadi di dunia politik kita hari ini? Yang satu dinaikkan, yang satu ditekan, yang satu dijegal, yang satu jangan sampai muncul, yang satu didegradasi, yang satu terus difitnah. Nampaknya tuh pola-polanya tuh begitu kita lihat. Termasuk ini gitu. Ketika ada mobil listrik yang mau didorong, dinaikkan terus, BBM-nya harus ditekan ini. Kan aneh sekali gitu. Padahal banyak sekali rakyat kita yang bekerja di dunia otomotif itu. Gimana nanti? Kayak seperti yang tidak berpikir panjang gitu.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan akan memperketat pembelian kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat kendaraan listrik. Ya, akan memperketat untuk mempercepat. Yang satu dinaikkan, yang satu ditekan. Ya. Menko Luhut mengatakan pembatasan tersebut akan berdampak pada perbaikan kualitas udara di Jakarta. Nantinya hal ini juga akan berdampak baik untuk kesehatan. Seberapa besar signifikansinya? Bukankah produksi massal pembuatan mobil listrik, produksi baterainya tetap saja itu menimbulkan emisi yang luar biasa kotor. Beda kalau itu untuk transportasi massal. Karena yang pakai bisa 40, bisa 30 orang. Kalau mobil 1 orang, paling banter 2, 3, 4 orang. Berbeda jauh. Dan yang menikmati siapa mobil listrik? Ya orang-orang kaya lah. Orang macam-macam kita mana kepikir mau beli mobil listrik. Mereka yang akan beli mobil listrik itu, mereka yang sudah punya mobil BBM 1, 2, 3, 4 mungkin. Baru dia beli mobil listrik. Kan begitu. Apakah kemudian beli satu mobil listrik yang ini dihilangkan semuanya? Nggak mungkin juga. Kami juga secara bertahap akan mulai mempersulit ya, dalam tanda kutip, mobil-mobil combustion sehingga dengan demikian air quality Jakarta bisa lebih baik. Jakarta. Ya nggak apa-apa kan mau pindah ke IKN Pak. Nah kita dengar perusahaan Bapak juga akan bikin itu juga ya, mobil listrik juga ya, baterai juga. Wah ini repot ya kalau pengusaha jadi penguasa ya. Meskipun begitu, Luhut mengakui produksi mobil listrik tidak bisa cepat. Nah itu dia. Kenapa harus ditekan kalau mobil listriknya nggak bisa cepat? Yang lainnya, menurut data yang didapat dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo atau akrab dipanggil Darmo, Menko menyebut produksi salah satu merek mobil listrik bisa mencapai 1 tahun dari pembelian hingga unitnya didatangkan. Nah, kita lihat ini bagaimana respon dari sahabat SJ Channel semua ya, respon-respon dari rakyat, dari netizen. Nah, ini kondisi Jepang nih hari ini begini nih. Ya, ketika mobil listrik semakin banyak, persoalan kemacetan justru tidak selesai. Bukankah itu yang jadi persoalan kota-kota besar? Karena harus balik lagi, itu solusinya apa? Transportasi massal. Perbanyak, batasi penggunaan kendaraan pribadi. Satu keluarga hanya satu kakak hanya boleh 1 mobil misalnya. Yang lainnya kan bisa motor, bisa pakai kendaraan transportasi kereta dan sebagainya. Ketika regulator jadi pebisnis, maka dibuatlah peraturan yang menguntungkan bisnisnya. Nah ini mudah-mudahan sih tidak terjadi, tapi kan indikasinya ke arah sana kita melihat. Ini bagaimana mungkin kemudian kita bisa berharap negeri ini bisa memperhatikan rakyat? Kita jangan mau terus menjadi pasar negara lain. Mereka yang kaya, kita yang miskin. 500 juta untuk belanja konsumtif, pemborosan nasional. Nah iya, ini yang suka mempersulit urusan rakyat banyak. Hidup dan matinya juga akan dipersulit oleh Yang Maha Kuasa. Waduh, ngeri kali doanya. Baik sahabat SJ Channel semua, terima kasih sudah membersamai saya di siang hari ini. Kita harus terus pantau agar inilah bentuk kedaulatan rakyat yang bisa kita upayakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.